Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca basmalah dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kalau di pertemuan yang kemarin, itu ada pertanyaan untuk kalian. Pancasila itu termasuk dalam ideologi yang mana sih? Terbuka atau tertutup? Jawaban kalian banyak yang benar, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan alasan kalian pun juga banyak yang benar. Mari kita simak bersama-sama kenapa Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kalian ingat-ingat jawaban kalian kemarin. Kita mulai ya. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilainya ada 3. Yang pertama adalah nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumental. Dan yang ketiga adalah nilai praktis. Kita akan membahas satu persatu dari nilai dasar dahulu. Nilai dasar itu adalah nilai-nilai sila dalam Pancasila. Berarti ada 5 nilai. Nilai yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah Indonesia adalah bangsa yang beragam agama. Ada 6 agama di Indonesia. Yang pertama Islam, 2 Hindu, 3 Buddha, 4 Katolik, 5 Kristen, dan 6 Konghucu. Semua penduduk Indonesia harus menganut salah satu agama. Tidak boleh ateis atau tidak beragama. Jadi semua rakyat Indonesia harus memiliki agama. Dan semua agama atau 6 agama tadi yang ada di Indonesia itu diakui oleh negara. Semua agama yang ada di Indonesia dilindungi oleh negara. Bukti perlindungannya ada di pasal 29 dan pasal 18 tentang hak asasi manusia. Itu di situ dilindungi agama. Kita lanjut ke nilai yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial. Atau kalau kata Aristoteles adalah zoon politikon. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Rakyat Indonesia juga harus tolong-menolong antar sesama manusia. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, maka kita harus tolong-menolong. Kalau ada yang kesusahan, dibantu. Suatu saat, kalau kita kesusahan, pasti juga akan dibantu juga. Kita lanjut, nilai yang ketiga adalah nilai persatuan. Nilai persatuan yaitu setiap warga negara terikat oleh peraturan perundang-undangan dan wajib menaati sebagai wujud cinta tanah air. Di negara kita ada banyak perundang-undangan. Kalian bisa lihat di Undang-Undang nomor 12 tahun 2002. Kalian lihat di situ, itu ada banyak sekali peraturan perundang-undangan. Dan kita semua wajib menaatinya. Kalau kita melanggar, maka kita akan kena sanksi. Nilai yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Yaitu hubungan antara warga negara dengan pemerintahan. Berarti hubungan warga negara, hubungan kita dengan pemerintahan, dengan presiden, dengan DPR, dengan menteri. Itu adalah nilai kerakyatan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Semua warga negara Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita semua mempunyai kedudukan yang sama juga di mata hukum. Tidak ada perbedaan, baik si miskin maupun si kaya, baik yang hidup di kota maupun hidup di
pinggir atau di daerah terpencil itu semuanya sama, kita memiliki kedudukan yang sama. Kemudian nilai yang kelima adalah nilai keadilan, hubungan antara warga negara dengan keadilan. Maksudnya adalah hubungan setiap warga negara harus menjunjung tinggi keadilan. Ini ada hubungannya dengan nilai kerakyatan, yaitu tadi warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan kehidupannya masing-masing dengan bekerja keras. Kita diwajibkan untuk bekerja untuk meningkatkan taraf hidup kita agar lebih baik lagi. Kalau orang tuanya sarjana S1, maka anaknya harus S2. Begitulah seterusnya. Kita harus selalu bekerja keras untuk meningkatkan taraf kehidupan kita masing-masing. Itu tadi nilai-nilai dasar dari nilai Pancasila yang ada 5 tadi. Nilai yang kedua setelah nilai dasar adalah nilai instrumental. Apa sih yang dimaksud nilai instrumental? Nilai instrumental adalah nilai lanjutan dari nilai dasar yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, dan peraturan-peraturan perundangan yang lainnya. Jadi nilai dasar tadi, 5 nilai dari Pancasila tadi dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar yang ada 37 pasal. Kemudian dijabarkan dalam TAP MPR juga, dijabarkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Nilai yang ketiga adalah nilai praktis. Nilai praktis adalah pelaksanaan dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tadi nilai dasar itu dasarnya itu adalah nilai-nilai Pancasila, kemudian dijabarkan atau diperluas dalam peraturan perundang-undangan. Setelah diperluas, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari nilai praktis inilah Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka, karena selalu melakukan perubahan dari penjabaran-penjabaran yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. Selalu melakukan perubahan. Yang dirubah apanya? Bukan Pancasilanya. Yang dirubah adalah penjabarannya, berarti peraturan perundang-undangan yang dirubah. UUD 1945 contohnya. Sudah dirubah 4 kali. Tahun 99, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002 yang terakhir. Itu bukti dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bisa dilakukan perubahan, tapi tidak dalam nilai dasarnya, melainkan dalam nilai instrumentalnya yang dirubah, atau penjabarannya yang dirubah. Kemudian setelah nilai-nilai tadi, Pancasila juga memiliki struktur atau sistem 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealisme. Dimensi idealisme adalah Pancasila bersifat sistematis, terstruktur, tersistem, saling berhubungan antara sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5. Itu saling berhubungan. Selain sistematis juga rasional, bisa diterima oleh akal sehat. Yang kedua adalah dimensi normatif. Nilai yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan dalam peraturan lain. Ini termasuk dalam nilai instrumental tadi. Kemudian dimensi realitas. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis. Nilai dasar itu adalah dimensi idealisme yang bersifat Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional. Kemudian
Nilai instrumental adalah dimensi normatif, yaitu nilai yang ada dalam Pancasila dijabarkan dalam peraturan lain. Dan yang ketiga adalah dimensi realitas, termasuk dalam nilai praktis. Nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tadi, kenapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka, termasuk dalam ideologi terbuka, karena Pancasila dapat mengikuti perkembangan zaman, bisa dirubah, tapi yang dirubah bukan Pancasilanya. Yang dirubah apanya? Peraturan perundang-undangan atau penjabaran dari nilai-nilai dalam Pancasila, itu bisa dirubah. Tapi kalau Pancasila, sampai kapanpun Pancasila itu tidak bisa dirubah. Nah, anak-anak, pertemuan kali ini sudah berakhir. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.